Kita memasuki minggu Advent ya, di kalender gerejawi secara internasional. Karena itu ada lilin yang dinyalakan di depan. Namun tema rally Natal kita baru akan dimulai di minggu yang akan datang. Ada 4 tema rally Natal kita di tahun ini. Dan hari ini, minggu ini kita masih melanjutkan eksposisi kita dari surat 1 Petrus yang hari ini masuk di pasal yang keempat. Ayat 1 hingga ayat 6. Dengan tema hidup terpisah dari dosa. Hidup terpisah dari dosa. Siap nggak terpisah dari dosa? Ya, jangan-jangan belum mau ya. Kita akan mendasarkannya dari renungan dari kitab suci, namun sudah diketik ya di layar ini. Mari kita membacanya bersama-sama dengan perlahan-lahan saja, dengan mantap setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena Kristus telah menderita di dalam daging, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab siapa yang telah menderita di dalam daging, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya dalam waktu yang masih tersisa di dalam tubuhnya, ia tidak lagi hidup menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab cukup banyak waktu yang telah lalu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang disukai oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu hidup dalam hawa nafsu, pesta pora, kemabukan, pesta minum, perjamuan liar, dan penyembahan berhala yang terlarang. Karena itu mereka heran bahwa kamu tidak turut tenggelam dalam arus kehidupan mereka yang tidak mengenal aturan, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada Dia yang siap menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil juga diberitakan kepada orang mati, supaya setelah dihukum secara daging menurut pandangan manusia, mereka hidup menurut Allah di dalam roh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, suatu kali di musim dingin, tentunya bukan di Indonesia ya, gambar begini harus pergi jauh untuk mendapatkan situasi seperti ini. Ada satu kampung kecil sedang dilanda salju, ya karena bulan Desember biasanya musim dingin. Ya, seorang ayah yang belum cinta Tuhan, dia di rumah mau menghangatkan dirinya. Maka tidak cukup dengan perapian di rumah, dia berjalan menuju kedai yang menjual berbagai minuman alkohol. Ya, sembunyi-sembunyi dia, nggak mau dilihat istri dan anak-anaknya, karena dia ini pendosa yang berperi kemanusiaan. Ya, jangan dilihat anak-anak kan, kalau mau mabuk di luar, jangan di rumah. Dia ngendap-ngendap keluar dari rumah. Set, set, set. Kelihatan nggak sama anaknya, istrinya? Enggak. Wah, puji Tuhan katanya. Ya, kalau nakal jangan ngajak-ngajak, sendiri aja. Ya. Lalu dia lagi asik minum, tiba-tiba dia mulai mabuk dan anaknya juga pesan minum rupanya di sampingnya. Om, saya pesan satu yang kayak diminum papa. Ya. Kaget papanya. Ngapain kamu di sini? Kok kamu tahu saya di sini? Anaknya bilang, aku bukan mau ke sini. Aku hanya mengikuti jejak langkah kaki papa dari depan pintu rumah kita, ternyata di tempat ini. Enak nggak itu, Pak? Wah, nggak enak ini, udah kita pulang, nggak jadi. Ya, padahal udah mau mabuk. Ya. Yang mau dipelajari apa? Setiap jejak langkah di kehidupan kita, setiap langkah hidup kita itu ada jejaknya. Ya. Loh, kalau kita jalan kan nanti hujan hilang jejaknya. Tetap itu meninggalkan jejak di mata Tuhan yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah menghapus memori. Karena apa? Memori Tuhan gak pernah penuh.
Beda dengan handphone kita, ya, setahun sekali minimal harus buang data-data lama. Karena apa? Nggak sanggup menyimpannya lagi. Tapi semua di dalam kehidupan kita, baik perkataan, pikiran, maupun perbuatan, semua meninggalkan jejak. Ya, di jejak digital aja, walaupun kita hapus, itu kalau yang ahli IT tahu. Ya, itu tetap meninggalkan jejak yang bisa di-tracing, yang bisa ditelusuri. Sehingga kalau ada satu case biasanya nanti orang akan mencari jejak digital yang lama-lama. Baru-baru ini kan seorang tokoh yang punya jabatan, yang juga suka berbicara tentang agama, ya, dicopot dari jabatannya karena dia mengundurkan diri. Ya. Tapi ada yang bilang dipaksa untuk mundur. Karena apa? Karena berkata-kata yang dinilai kasar kepada seorang penjual es teh. Ya. Mungkin sebagian tahu, sebagian enggak. Langsung orang mencari jejak digital. Wah, ternyata bukan cuma itu. Dia pernah ngomong menghina, yang dianggap menghina seorang seniman. Menghina yang ini, menghina yang itu. Banyak sekali. Ya, jadi walaupun mungkin sudah dihapus. Tapi udah ada yang meng-capture-nya duluan. Dan lain sebagainya. Walaupun benar-benar dihapus, di-delete itu masih ada di tempat sampah istilahnya. Di recycle bin dan lain sebagainya. Ya, saya bukan ahli IT, tetapi dibilang begitu. Tetap itu kalau digital tetap ada bekasnya, ada jejaknya. Tapi itu baru sekarang. Gimana 200 tahun lalu? Ya belum bisa, nggak ada teknologi itu. Tapi Tuhan selalu menyimpan jejak langkah kehidupan kita. Maka itulah yang akan menjadi peringatan dan pertimbangan alam sadar kita bahwa apapun yang kita perbuat meninggalkan jejak. Maka hati-hati. Ya, walaupun kita mungkin di dalam kita berbuat dosa, kita mesti pilih yang ringan-ringan. Atau seperti Bapak tadi, dia mau nakal tapi nggak mau menjadi contoh yang jelek. Maka dia diam-diam, ya, sendirian. Tetapi tetap bagaimanapun itu meninggalkan jejak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka bagaimana kita bisa hidup terpisah dari dosa? Ya, memangnya mungkin kita kan masih hidup di dunia ini. Ya, kita sudah berkali-kali mendengar tentang bagaimana seorang bapak gereja, pemikir gereja yang luar biasa, teolog besar, seorang Agustinus dari Hippo, dia membuat pembagian status manusia. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, statusnya adalah bisa berdosa, bisa juga tidak berdosa. Nah, pakai bahasa Latin ya, ada posse peccare, posse non peccare gitu ya. Tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa tidak berdosa. Non posse non peccare. Artinya pasti berdosa. Walaupun mungkin ada yang hobi, ada yang nggak hobi. Ada yang sering, ada yang nggak sering. Tapi pasti berdosa. Pasti berdosa. Bahkan lama-lama menjadi mahir berbuat dosa. Di PA kemarin dibahas itu ada ayat di Mika pasal 7 mengatakan mahir berbuat dosa orang Israel. Orang bertalenta sekalipun tidak mungkin mahir dalam satu malam. Itu perlu latihan yang panjang. Practice makes perfect. Ya, begitu pula dalam kejahatan, begitu pula dalam berdosa. Nah, ketika orang percaya sudah ditebus oleh Kristus, maka secara status dia dibenarkan, maka dia mengalami pemulihan status seperti yang dimiliki oleh seorang Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Maka orang percaya, saudara dan saya, sebenarnya kita bisa tidak berdosa. Kalau bisa berdosa mah nggak usah dibahas, ya. Udah mungkin kita udah sama mahirnya dengan orang Israel pada zaman Mika, ya. Tetapi kita bisa tidak berdosa. Ya. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa walaupun kita sudah berbeda dari dunia ini, tetapi kita tidak boleh hidup seperti dunia ini. Atau di dalam dunia tetapi tidak
duniawi. Ya. Jadi kita tidak boleh lari dari dunia ini dan tidak mungkin lari. Mau lari kemana? Kecuali kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, cara bagaimana agar kita bisa hidup terpisah dari dosa, atau kita bisa hidup tidak di duniawi walaupun kita di dalam dunia, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan di tengah-tengah sistem yang sudah begitu rusak, di mana tidak ada satu lini pun di dalam kehidupan yang tidak dicemari, tidak dirasuki, dan dirusak oleh dosa. Caranya adalah teladani Kristus. Di ayat pertama dan ayat kedua dikatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi disebutkan bahwa Kristus telah menderita secara badani. Maka di sini ada kata yang begitu penting, yaitu kaitan antara menderita dengan hidup kudus. Kaitan antara menderita dengan hidup kudus. Karena apa? Karena Kristus telah menderita duluan, ya, telah memberikan contoh bagaimana hidup kudus memang sangat dekat. Tidak berarti pasti dan tidak pernah tidak menderita, tidak ya. Tapi hidup kudus sangat dekat dengan hidup yang menderita. Hidup yang menderita, bahkan sampai mati. Nah, inilah yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Namun memang ada satu kata di sini yang kita harus hati-hati mengertinya. Karena di sini ada dibilang barang siapa menderita secara badani, ia berhenti berbuat dosa. Ya, itu berbicara tentang murid Kristus, berbicara tentang orang-orang percaya. Kalau Kristus bukan berhenti berbuat dosa, Kristus tidak berbuat dosa. Nah, ketika tidak berbuat dosa, maka ada hal-hal yang memang harus dipagari, yang harus dikendalikan, dan itu membuat menderita. Gak gampang, ya, gak gampang. Karena dosa ini kan dua sisi. Di satu sisi godaan dari luar, tapi juga ada dorongan dari dalam. Nah, ketika dari luar ditarik, dari dalam didorong, nahannya itu double beratnya, berat sekali, ya. Apalagi kita berada di dalam dunia. Kalau udah di sorga nanti kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Tidak dimungkinkan lagi. Pasti kita hanya berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dunia ini Tuhan mau agar kita bisa mengekang keinginan daging. Mengendalikan pikiran, mengendalikan keinginan. Dan menaklukkannya di bawah kendali Kristus. Maka kita sebagaimana Kristus layak diteladani. Di satu sisi Kristus tidak berbuat dosa, dan di sisi lain Kristus hanya melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi ada dua hal di sini. Yang satu menjaga diri agar tidak berdosa, di sisi lain yaitu mendorong agar kita giat, rajin berbuat kebaikan, kebajikan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan hidup dalam ketaatan digambarkan selalu pakai jalan yang sempit. Pathway, ya, bukan highway, bukan jalan yang lancar, besar, mulus. Tetapi hidup bagi Kristus sepanjang yang saya lihat, kalau lukisan, gambar dan lain sebagainya, hidup itu tidak mudah. Ya, banyak kerikilnya, banyak musuhnya. Karena memang gak gampang. Ya. Kalau kita katakanlah tinggal di satu tempat atau bekerja di satu instansi yang semuanya korupsi. Lalu kita menolak untuk korupsi, susah. Ya, susah, gak gampang. Minimal dimusuhin, udah pasti. Gak asik dia mah. Gak asik, udah kayak tinggal di sorga aja. Padahal ini masih di dunia loh.
Ya, nggak usah gitu-gitu amat, nanti kamu cepat ditarik dari bumi ini. Ya, maka nggak gampang. Nah, maka di ayat kedua di sini dikatakan, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini juga dua sisi. Ya, kita punya sisa waktu di dalam hidup ini. Kita nggak tahu sisanya seberapa banyak. Tidak berarti yang usia sudah tinggi sisanya tinggal dikit, belum tentu. Ya, karena akhir hidup manusia itu misteri. Itu hanya Tuhan yang tahu. Maka kita didorong untuk jangan pergunakan sisa waktu ini menurut keinginan manusia. Di dalam teologi disebut mortification, mematikan keinginan daging di dalam diri. Ya, mematikan. Mungkin nggak mati? Tidak mungkin. Selama kita tinggal di dalam daging, selama kita tinggal di dalam dunia ini, kita akan selalu berada di dalam ketegangan yang luar biasa, yang akan mencoba menarik kita untuk mengikuti keinginan daging dan godaan dunia. Di satu sisi, kita harus mengikuti kehendak Allah, taat kepada kehendak Allah, berapapun harga yang harus dibayar. Ini disebut vivification. Ya, jarang dengar ya. Ya, mungkin mortification dari kata mortal, kematian, maka mortification pematian atau upaya mematikan keinginan-keinginan dalam diri. Walaupun nggak akan mati-mati itu. Ya, tetapi bisa ditekan sedemikian rupa sehingga daya tariknya terus berkurang selama kita hidup. Di sisi lain melakukan vivification, ya, dari kata ini mungkin lahir kata vivid, ya, kalau kita pilih di TV itu ada warna, ada lembut, mild, biasanya ada pilihan warna vivid, itu pasti wah, nyalanya itu cerah, ya, mencolok, bukan mencolok mata, maksudnya lebih vibrant warnanya, ya. Maka itu juga ada kebaikan-kebaikan ketika kita sudah ditebus, maka kita bisa menolak dosa dan kita bisa mendorong diri untuk apa? Segala kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam buah roh itu dimunculkan, ya, di vivification, ya. Luar biasa. Ya, ini istilah yang baik untuk diingat bagi yang senang sama istilah-istilah, ya. Tapi bukan istilahnya yang penting. Yang penting adalah bagaimana dikatakan hidup kita tinggal sisanya. Kalau sisa, ada kata sisa itu biasanya tinggal sedikit. Maka ini mendorong apa yang disebut dengan kegentingan, ya. Penting sesegera mungkin. Kalau di ayat yang pertama tadi dikatakan kita harus mempersenjatai dirimu. Ya, pakai kata ini istilah-istilah militer, mempersenjatai. Artinya hidup itu ya peperangan. Peperangan. Kristus saja dicobai, apalagi kita. Tapi bedanya Kristus tidak pernah berbuat dosa, kalau kita sering jatuh dalam dosa. Jadi hidup ini adalah peperangan. Walaupun negara kita tidak sedang berperang secara militer, tetapi di dalam kerohanian kita selalu hidup dalam peperangan seumur hidup kita. Maka kita harus selalu waspada, mempersenjatai diri dengan pikiran ini. Rela menderita. Ya, tentu ada yang bisa salah menafsirkan bahwa, wah kalau gitu ini kita harus menyiksa diri dengan berbagai penderitaan supaya kita berkenan kepada Allah. Ya, memang ada satu masa di mana orang percaya juga sebagian berpikiran seperti itu. Ya, bahkan di luar Kristen juga cukup banyak yang berpikiran seperti itu. Walaupun mungkin bukan didasarkan pada kitab suci tetapi pada ilmu filsafat. Ya, misalnya yang ada kemiripan stoikisme, ya, ada kemiripan bahwa harus mengendalikan, mengekang keinginan, ya, tetapi dia berdasarkan dari pemikiran filsafat manusia. Bukankah banyak juga orang yang katakanlah cari ilmu, cari apa segala macam, dia bersemedi, bisa berpuasa berhari-hari, itu kan bagian dari apa? Mengekang keinginan. Ya. Maka
sebenarnya itu juga Tuhan sudah berikan pemikiran secara umum. Banyak orang tahu bahwa mengekang keinginan itu baik. Ya, mengekang keinginan itu baik. Dan bedanya di dalam kitab suci kita didorong, dilandaskan, didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kristus dalam hidupnya sudah menderita, sudah dicobai, bahkan sudah mati bagi saudara dan saya. Dia mati supaya kita diselamatkan. Maka dengan memandang kepada Kristus, maka kita akan diberikan motivasi. Diberikan motivasi bahwa kita bisa menang atas dosa. Kita bisa katakan tidak pada bujuk rayu dosa. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Sengat maut sebenarnya sudah dipatahkan. Artinya iblis hanya bisa mengintimidasi, merayu, menakut-nakuti kita. Tetapi keputusan ada pada diri kita. Kita bisa katakan saya tidak mau berdosa. Saya tidak mau tunduk kepada intimidasi maupun bujuk rayu iblis. Sengat maut sudah dipatahkan. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, jangan salahkan iblis. Jangan salahkan iblis. Karena kita yang menentukan yes atau no ada pada kita. Kitab suci sudah mengingatkan. Roh Kudus sudah membimbing kita. Tetapi kita bukan robot. Tuhan mau agar kita menentukan dengan tepat di dalam kehidupan kita. Berikutnya, yang kedua, bagaimana agar hidup terpisah dari dosa? Tentu kita harus meninggalkan hidup yang lama. Di dalam ayat 3 dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya. Jadi hidup lama harus ditinggalkan. Nah, ini peperangan yang gak gampang. Kecuali kalau ditinggalkan lalu kita ke sorga. Selesai. Ya. Tetapi ketika kita sebelumnya ada di dalam kubangan dosa, kemudian kita dibenarkan, kita dipindahkan dari status yang celaka menjadi selamat, namun kita tetap ada di dalam duniawi. Dan kita masih terkoneksi dengan sistem dunia maupun orang-orang yang tidak takut akan Allah. Nah, ini yang tidak mudah. Ya, harus meninggalkan. Bukan berarti kita harus memutuskan komunikasi dengan teman-teman lama. Ya, atau komunitas kita yang dulu masih begajulan, yang masih nakal sekali. Bukan begitu maksudnya. Tetapi sifat-sifat, sikap-sikap, tindakan-tindakan dosa itulah yang perlu ditinggalkan. Otomatis maka memang kepada orang-orang yang demikian, yang hidup tidak takut akan Tuhan, tidak mungkin kita bersahabat karib lagi. Tidak mungkin. Tetapi kita tetap harus memandang mereka dengan belas kasihan, sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang di dunia ini, baik umat pilihan maupun yang tidak dipilih, demikian juga kita harus mengasihi semua orang. Tetapi hidup yang lama harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Nggak ada jalan lain. Karena kata bertobat itu bukan hanya terkait kognitif. Saya sadar, saya salah. Tuhan ampuni. Tidak sampai di situ. Tetapi langkah berikutnya kita harus meninggalkan. Ya, saya pernah dulu menjelaskan itu. Pertama dosa ditanggalkan, habis ditanggalkan ditinggalkan. Jangan diam di situ. Ya, kalau enggak sulit. Ada pepatah mengatakan kalau enggak mau kena lumpur, jangan berdiri di pinggir kubangan. Ya. Karena apa? Gampang sekali kecipratan. Gampang sekali kita ingat ya peristiwa-peristiwa yang katakanlah dulu kita begitu berkajang di dalam dosa-dosa tertentu. Tinggalkan.
Sebagaimana Yusuf meninggalkan istri Potifar, itu godaan. Dia nggak diem di situ, dia lari, meninggalkan, menjauhi, ya. Apalagi yang sudah pernah berdosa, sudah biasa di dalam dosa tertentu. Wah, itu tentu effortnya lebih besar, ya. Perjuangannya lebih berat. Tetapi tetap harus dilakukan. Nah, kemudian di ayat keempat dikatakan demikian, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Nah, ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita menjaga jarak dengan komunitas-komunitas atau orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan atau memang yang bukan orang percaya, maka di sini dikatakan mereka akan heran diiringi kebingungan, ya katakan, karena dosa menawarkan kenikmatan di bidang apapun itu, kenikmatan kekayaan, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan seksual, kenikmatan kesombongan dan lain sebagainya. Ada kenikmatannya, tetapi orang yang sudah diubahkan, dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kalau kekuasaan tetapi tidak benar, maka itu tidak menggoda. Tidak menggoda. Ya. Kalau untuk hal-hal yang lainnya, apapun itu dosa, ya, orang yang pikirannya sudah dimurnikan oleh Tuhan, seharusnya tidak tergoda. Karena itu orang akan heran. Ya, orang akan heran. Orang yang tidak percaya akan heran. Lu gak capek? Pelayanan, taat banget beribadah, ya, gak kaya-kaya. Ya, lihat dong, kami ini traveling sana, traveling sini. Bukan berarti orang traveling berarti gak benar, enggak. Ya, maksudnya ada orang yang karena hidup benar, dia susah naik jabatan. Dia susah mendapatkan terobosan finansial istilahnya lah. Bisa sih bisa, ya, bisa. Tetapi kadangkala dunia ini bingung sama orang percaya. Ya, kamu rajin banget ke gereja, ya. Dapat apa sih dari gereja? Ya, orang bisa bingung. Ya, kita happy-happy lah. Ngapain sih rajin-rajin banget? Ya. Banyak orang pikirnya seperti itu. Maka bingung kalau ngelihat orang yang hidupnya sungguh-sungguh saleh, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena mereka kehabisan cara bagaimana mengajak anak-anak Tuhan untuk kembali berbuat dosa supaya sama seperti mereka dosanya, maka mereka bisa memfitnah orang percaya. Ya, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego atau Misael, Azaria, Hanania, ya, difitnah macam-macam cara mereka, termasuk Yesus juga difitnah. Makanya Yesus disalibkan. Murid-muridnya juga difitnah. Makanya murid-muridnya menjadi martir. Ya. Mati di dalam menjaga kebenaran yang dipercayanya. Nah, maka untuk meninggalkan hidup yang lama banyak sekali tantangannya. Caranya ya tadi, ya seperti digambar, dia harus fokus kepada cahaya ilahi yang menuntun perjalanannya. Di kiri kanan itu selalu ada tantangan dan godaan. Tetapi kita tidak akan jatuh kalau tidak ada persetujuan dari diri kita sendiri. Maka tetaplah jalani jalan yang sempit itu. Karena apa? Karena sebenarnya cahaya Tuhan menuntun kita untuk tetap bisa hidup terpisah dari dosa. Yang penting kitanya memang mau. Jadi jangan kaget kalau ada orang memfitnah kita, menghambat karir kita, menjatuhkan bisnis kita, dan lain sebagainya. Ya, jangan kaget, karena itu sudah terjadi dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Memang selalu ada pemisahan yang Tuhan buat. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan menjadi terlatih. Itu menjadi latihan bagi iman percaya kita, meningkatkan kedisiplinan rohani kita. Yang terakhir, nah ini yang membuat kita juga bertahan, hidup di dalam kekudusan,
hidup terpisah dari dosa. Karena ada penghakiman dan penghukuman Allah bagi orang-orang jahat. Yang bagi orang percaya itu adalah pengharapan dan penghiburan. Tentu itu penghiburan bukan karena orang jahat akan dibinasakan Tuhan. Tidak, itu tidak menjadi concern kita. Tetapi bahwa akan ada satu masa di akhir dari dunia nanti, bahwa orang-orang benar betapapun hidupnya menderita, betapapun dia diancam, betapapun dia dihambat, mereka akan diselamatkan. Sebaliknya, orang-orang jahat mungkin mereka kelihatan senang hidupnya, kelihatan menang di dalam percaturan kehidupan di dunia ini. Tetapi ujungnya mereka akan mendapatkan penghakiman dan penghukuman. Ya, di ayat ke-5 dan ayat ke-6 dikatakan, namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Dan ketika Tuhan memberikan fakta-fakta, nggak bisa ada yang membantah. Nggak ada yang bisa membangun argumentasi untuk membantah tuduhan Tuhan. Nggak bisa dibantah. Karena tadi jejak ada semua. Ya, bisa didisplay sama Tuhan. Dari mulai lahir sampai kita mati. Nggak bisa membantah. Nggak bisa membantah. Ya. Dan itu orang-orang jahat pasti akan dihukum. Ya, pasti akan dihukum. Dan orang-orang benar pasti akan diselamatkan. Tentu tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak mendapatkan hajaran dari Tuhan. Tetapi tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni oleh Tuhan kalau orang semasa hidupnya bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, yang menarik ini di ayat ke-6. Ya, di ayat ke-6 dikatakan demikian, itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ada dikatakan Injil diberitakan kepada orang-orang mati. Ya, nah ini udah disebutkan juga di 1 Petrus pasal 3. Ya, ayat 19-20 kalau tidak salah. Bahwa Yesus turun ke dunia orang mati memberitakan Injil kepada mereka yang pada zaman Nuh tidak mau taat. Ya, tidak mau taat. Dan di pasal keempat ayat ke-6 diulangi, Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Apakah orang yang sudah dipeti mati lalu akan dikuburkan masih bisa diinjili? Loh, ayatnya bilang begitu. Ya, ayatnya bilang begitu. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa yang pertama dilihat konteksnya. Lalu dilihat secara keseluruhan pengajaran kitab suci. Agar ayat yang menimbulkan tanda tanya ditafsirkan dengan ayat yang lain. Firman Tuhan mengatakan kita hidup satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Tidak dikatakan setelah kamu tidak hidup lagi masih ada kesempatan untuk bertobat. Ketika rohmu nanti diinjili oleh orang yang masih hidup, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Kita hidup satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Bertobatlah dan hasilkan buah-buah pertobatan. Dan bagaimana kita nanti setelah kita mati ditentukan ketika kita masih hidup. Jadi dengan demikian kita mengerti bahwa Injil yang diberitakan kepada roh-roh orang yang sudah mati bukan supaya mereka bertobat. Tetapi itu adalah satu proklamasi, pemberitahuan kepada mereka bahwa orang-orang menurut pasal 3 itu dikatakan di zaman Nuh mereka tidak mau percaya. Ya, di zaman Nuh. Dan Nuh hidup sudah 120 tahun. Dan orang-orang itu justru mengolok-olok Nuh ketika dia membangun bahtera. Bahwa Tuhan akan menjatuhkan bencana yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mereka tetap tidak mau percaya. Ya. Jadi mereka dikasih tahu, kamu dulu tidak mau percaya, makanya kamu sekarang binasa. Itu terjadi di alam roh. Bukan supaya mereka bertobat di dalam alam roh lalu mereka menjadi percaya, tidak. Demikian juga di ayat ini.
Dikatakan walaupun badannya menderita, tetapi rohnya diselamatkan. Itu bukan berarti kita menginjili orang yang mati, tidak. Tetapi dinyatakan bahwa orang yang hidup benar, walaupun dia menderita, walaupun dia sampai mati karena imannya kepada Tuhan, nggak apa-apa. Menderita secara badani, tetapi rohnya diselamatkan. Ya. Karena itu di dalam kekristenan kita tidak mendoakan atau meminta kepada Tuhan agar orang yang mati lalu kita injili lagi, Tuhan tolong mereka yang nggak bisa lagi. Sama seperti orang kaya itu yang minta, yang dibilang ke Abraham, tolong selamatkan saya, nggak bisa. Ya, dulu waktu kamu hidupmu bagaimana? Kamu jahat kepada orang miskin. Ya, paling nggak kasih tahu sama keluarga saya, nggak bisa juga. Ya, dari situ juga kita bisa mengerti bahwa ketika sudah mati maka terpisah dunia orang hidup dan dunia orang mati. Kembali di ayat kedua dikatakan sisa hidup kita. Ya, itu sangat penting. Hidup kita ini tinggal sisanya. Tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Maka pastikan kita lakukan tadi dua hal. Mortification, mematikan keinginan daging, dan vivification, yaitu membangkitkan segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita melalui buah roh yang diberikan. Latih terus supaya apa? Supaya daya tarik dosa semakin lemah dan daya tarik kepada kebenaran semakin kuat. Ya, kita nggak diam pasrah gini. Terserah mau kejahatan, kebaikan, narik mana yang kuat. Enggak. Kita harus juga memberikan daya tarik kepada kebenaran. Sehingga daya tarik dosa semakin berkurang dari hari ke hari. Dan ini adalah sebuah peperangan. Ya, peperangan. Persenjatai diri kita dengan buah kebenaran. Sesuai dengan kehendak Allah. Tentu bukan kehendak Allah yang tersembunyi. Tetapi kehendak Allah yang dinyatakan melalui kebenaran kitab suci. Kita diberikan tuntunan, kita diberikan bimbingan melalui kitab suci. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus mendorong kita bahwa sebenarnya hidup terpisah dari dosa itu bisa. Katakan kepada orang di sebelah Anda, bilang, kita bisa hidup tidak berdosa. Bilang. Tanya balik, masa sih? Beneran bisa. Ya, maka itu pentingnya komunitas. Kita saling mendukung. Di gereja kita ada kelompok kecil. Ya, kalau kelompok kecil bisa tanya jawab, bisa sharing. Kalau di sini nggak bisa, karena kita dibatasi waktu. Karena itu jalankan kelompok kecil kita. Ya, hidupkan itu agar di situ bisa sharing of life, berbagi kehidupan. Bahkan bisa berbagi kegagalan. Supaya apa? Supaya teman kita belajar dari kita. Supaya kita bertumbuh bersama-sama sebagai komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan hidup benar di dalam kehidupan. Yang belum masuk kelompok kecil, hubungi Penatua Heri. Ya, ini bukan pesan-pesan sponsor ya, bukan. Ya, bukan endorse, tapi memang itu yang penting dan itu yang dilakukan gereja kita dan itu yang menjadi DNA gereja kita. Bertumbuh bersama supaya hidup terpisah dari dosa, jangan sendiri-sendiri. Rame-rame itu pasti lebih seru. Ya, jadi mari kita majukan kelompok kecil kita. Kalau mau lebih banyak mengerti, ikut PA setiap Jumat malam, Jumat pertama dan Jumat ke-3. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita